Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada bulan ini, pada tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, yang mana pada bulan ini kita bisa memperoleh banyak pahala. Tapi jangan sampai dengan salah satu kesalahan kita bisa menggagalkan pahala puasa kita, yakni salah satu bahaya lisan yang sedang merebak luas adalah tentang riba. Riba bisa terjadi di mana saja, yakni bisa di rumah, di dapur, di ruang tamu, di halaman rumah, bahkan di musola dan di masjid pun terjadi. Ironisnya, hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi kita dan sudah dianggap lumrah bagi kita, dan menjadi hidangan keseharian dalam pergaulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa, dan janganlah sebagian dari kalian mencari-cari keburukan orang lain dan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Dapat kita simpulkan bahwasannya dari ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah melarang keras kepada kita untuk berbuat riba, terutama di bulan suci Ramadan. Yang mana riba sendiri merupakan akhlak mazmumah, yakni akhlak tercela, yang mana setiap manusia diwajibkan untuk menjauhi akhlak tersebut. Sebelum saya lanjutkan penjelasan ini, apakah sahabat kurma mengetahui apa itu riba? Dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan bahwasannya pengertian riba adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibatu qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala dzikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada para sahabat, apakah kalian semua mengetahui apa itu riba? Dan para sahabat pun menjawab, riba. Dan para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, riba adalah menuturkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Dan dikatakan pula, jika sesuatu tersebut ada pada diri saudaramu, maka sungguh kamu telah riba. Dan jika sesuatu tersebut tidak ada pada diri saudaramu, maka kamu telah berbohong. Dikisahkan pada zaman dulu, ada dua orang wanita yang suka ribah pada bulan suci Ramadan. Dan suatu ketika ada sahabat yang menanyakan, wahai Rasulullah, di sini terdapat dua orang wanita yang suka riba. Dia lapar, dia haus, menahan puasa. Kemudian Rasulullah tidak menjawab dan tidak menggubris sahabat tadi. Sehingga sahabat pun bertanya kembali kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan dua orang wanita ini? Kemudian Rasulullah pun berkata, panggillah keduanya. Kemudian kedua orang perempuan tersebut datang. Kemudian Rasulullah berkata kembali, ambillah ember. Dan suatu ketika dan pada saat itu juga diambillah ember. Kemudian Rasulullah berkata kepada kedua orang wanita tersebut, muntahlah.
Kemudian, apa yang dimuntahkan oleh dua orang wanita tersebut? Yakni air bercampur nanah dan darah yang ia keluarkan. Melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua wanita ini berpuasa dari apa yang dihalalkan Allah, namun malah berbuka dengan yang diharamkan olehnya. Keduanya duduk-duduk untuk makan daging manusia. Jadi, sahabat kurma yang belum mengetahui bahwa ghibah itu juga diibaratkan dengan memakan bangkai saudaranya sendiri yang telah meninggal. Dari cerita tersebut dapat kita simpulkan juga bahwasannya berhubung kita telah memasuki bulan suci Ramadan, maka saya sangat-sangat menganjurkan kepada sahabat-sahabat sekalian untuk menjauhi ghibah. Ghibah merupakan salah satu perusak pahala puasa, sehingga seharian kita puasa, kita tidak memperoleh apapun kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Alangkah baiknya kita juga harus berhati-hati ketika berkumpul dengan teman-teman, karena terkadang kita sudah merasa asik dengan cerita yang kita obrolkan, ternyata keasikan tersebut malah menyebabkan kita mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala puasa. Saya punya pantun. Giling padi menjadi gabah, jerang padi di atas papan, jangan senang berbuat ghibah, mayat saudara bukan santapan. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.